Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebagai seorang muslim yang akan kembali kepada Tuhannya, maka berbuat baik, memperbanyak amal soleh dan menuntut ilmu merupakan hal wajar yang harus dilakukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum Maka kami mengajak untuk terus melakukan hal baik yang bermanfaat dengan cara menuntut ilmu, mempelajari sejarah umat Islam di bidang pengetahuan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Halimatus Sadia. Aku dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 IAIN. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitab-kitab hadis. Kalau ngedengar kata kitab-kitab hadis, pasti yang ada dalam pikiran kita itu pasti ini kutubut sita atau kutubut tis'ah. Nah, kitab hadis kutubut sita seperti yang kita ketahui itu 6 buah hadis, 6 buah kitab hadis yang merupakan karangan dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Nah, adapun kutubut sita itu 6 kitab hadis tadi ditambah dengan Muwatta Malik, Musnad Sunan Ad-Darimi dan Musnad Ahmad bin Hambal. Tadi kita sudah membahas tentang kitab hadis yang memiliki kualitas sahih, sunan, muwatta, musnad, dan musannaf. Nah, kali ini kita akan membahas kitab hadis yang memiliki kualitas sebagai musannaf. Di antaranya yaitu kitab hadis musannaf karya Sufyan ibnu Uyainah. Sebelum mempelajari lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu musannaf. Jadi, musannaf adalah kitab hadis yang sistematika penulisannya berdasarkan bab-bab fikih yang di dalamnya termuat hadis-hadis marfu, mauquf dan maqtu. Artinya, terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaul sahabat, fatwa tabi'in, dan terkadang ada juga fatwa at-tabi'in. Imam Sufyan ibnu Uyainah memiliki nama lengkap yaitu Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran Maimun dan mendapat julukan sebagai Abu Muhammad al-Hilali al-Kufi al-Makki. Imam Sufyan lahir di kota Kufah pada pertengahan bulan Sya'ban, tepatnya pada tahun 107 Hijriah. Dan ia belajar hadis pada usia 10 tahun dan mulai bergiat di bidang hadis saat berusia 15 tahun. Pada tahun 163 Hijriah, ia pindah dari Kufah ke Mekah dan memilih menetap di sana. Ia meninggal pada bulan Jumadil Akhir 198 Hijriah dalam usia 91 tahun dan dimakamkan di Hajun. Berikut adalah guru-guru dari Sufyan ibnu Uyainah. Di antaranya ada Amr bin Dinar, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Asim Abu Najud, Abdullah bin Dinar, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang murid-murid Sufyan ibnu Uyainah. Di antaranya ada Al-Masih, Ibnu Juraij, dan Syu'bah atau gurunya sendiri, dan Al-Humaidi, Abi Syaibah, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Dalam mendapatkan ilmu, Sufyan ibnu Uyainah pernah bertemu dengan 87 tabi'in dan mendengar hadis lebih dari 70 orang. Di antaranya seperti Ja'far As-Shadiq, Humaid At-Tawal, dan Abdullah bin Dinar. Menurut Ahmad bin Abdullah Al-Ajli, Sufyan bin Uyainah memiliki hadis sekitar 7.000 hadis. Adapun karya yang terkenal miliknya bernama Al-Jami' Al-Kabir atau Al-Musnad Al-Kabir. Isinya mencakup ribuan hadis yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda. Oh ya, for your information, musnad itu sama maknanya dengan musannaf, hanya berbeda dalam penyebutan.
Selanjutnya kita akan melihat komentar ulama tentang kitab hadis ini. Banyak cendekiawan hadis menganggapnya sebagai salah satu koleksi hadis yang paling otentik dan berharga dalam literatur hadis. Alasannya karena kitab hadis ini memiliki keandalan dan keakuratannya dalam meriwayatkan hadis dari generasi awal Islam. Alasan kedua karena kitab hadis ini merupakan sumber penting dalam memahami dan mempelajari hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sufyan ibnu Uyainah pernah berkata bahwa tahapan dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, kemudian menyebarkannya. Oke teman-teman, tadi adalah pembahasan tentang Imam Sufyan ibnu Uyainah. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.